warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah SPD, pengajar Mapel Fikih di MI Miftahul Hidayah, Desa Sungai Gampah, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Saya mahasiswa PPG Daljab Bet 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Takengon, Aceh. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran hari ini Sabtu 10 Mei 2025 kelas 6 MI dengan tema minuman dan makanan halal dan haram. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Nah, siapa yang pimpin doa? Satu orang. Widya, Bu. Iya, boleh. Boleh sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian setelah kita berdoa, Ibu cek dulu kehadiran kalian masing-masing. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sekarang semuanya sudah rapi, pakaiannya rapi. Nah, kopiahnya dibetulkan, misalnya ada rambutnya yang kelihatan, silahkan dirapikan dulu biar semuanya kelihatan rapi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu video pembelajaran ini dan kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Minuman halal dan haram. Nah, ini ada minuman halal yang dianjurkan. Tuh ada contohnya. Yang pertama, ini ada air putih. Nah, ini hidrasi yang penting untuk tubuh kita. Yang paling bagus itu minuman kita setiap hari adalah air putih. Iya, yang paling bagus. Kemudian ada susu. Nah, jadi sumber kalsium dan protein itu baik untuk tulang. Bagus juga. Yang ketiga, jus buah segar. Nah, ini kaya vitamin, kemudian kaya mineral dan sumber energi alami. Jadi
Jadi kita bagus minum air putih, kemudian ada susu, dan kemudian ada jus. Itu yang perlu dianjurkan. Kemudian makanan yang haram yang harus kita hindari. Ada daging babi. Nah, ada daging babi. Ini dilarang dalam Islam, dapat membawa penyakit karena di dalam kandungan daging babi itu mengandung cacing pita. Cacing pita itu walau sudah dimasak dengan mendidih airnya, nah tetap cacingnya tidak akan mati. Jadi tetap ada, itu hidup kembali. Kemudian makanan yang harus kita hindari, yang haram adalah alkohol. Alkohol ini merusak kesehatan fisik dan mental. Itu dalam Islam diharamkan karena bisa memabukkan. Coba lihat orang yang minum alkohol. Orang yang minum alkohol itu di dalam satu cerita bisa membunuh. Iya kan? Macam-macam itu karena akalnya sudah tidak sehat. Jadi kita dilarang untuk mengkonsumsi alkohol. Kemudian darah dilarang dalam Islam, dapat menyebabkan penyakit macam-macam. Darah hewan itu kada boleh dimakan, apalagi darah manusia dan bermacam-macam binatang lainnya. Itu boleh kada boleh? Kada boleh sama sekali. Nah, kemudian bagaimana memastikan ya? Ini tadi makanan yang harus dihindari. Makanan yang haram yang harus kita hindari sudah daging babi, alkohol, dan darah. Kemudian minuman yang haram dan dampaknya bagi kesehatan. Ini ada contohnya di sini. Ini warning, peringatan, fizzy mood. Nah, ini mengandung mungkin sampai 100% alkohol. Jadi kada boleh. Kalau alkohol itu bisa memabukkan. Jangan coba-coba. Nah, itu akibatnya sangat fatal. Alkohol ini dapat merusak hati, kemudian meningkatkan resiko kanker. Jadi macam-macam ada, bisa penyakitnya itu kanker. Kemudian alkohol mengganggu fungsi otak, menyebabkan kecanduan. Nah, pernah lo bilangnya ada orang kemarin itu sampai apa? Ini dipotong-potong tangannya. Oh, yang harinya itu. Iya, disayat-sayat karena sudah kecanduan alkohol. Itu tidak dibolehkan, makanya agama Islam melarang kita untuk mengkonsumsi alkohol ini. Kemudian alkohol meningkatkan tekanan darah. Nah, bisa resikonya itu stroke. Darahnya naik, kemudian serangan jantung. Nah, dan akibatnya bisa stroke. Pernah lo lihat orang stroke? Nah, orang stroke itu kada bisa jalan lagi, kada bisa ngapa-ngapain. Ada yang sudah kaku di tempat tidur, jadi kada bisa untuk bergerak kembali. Sudah mati tubuhnya, orangnya masih hidup. Nah, itu akibatnya bisa stroke. Nah, jadi kesimpulan kita sebelumnya, maka untuk ini Ibu minta, apakah semuanya sudah paham? Ya, paham. Kalau sudah paham, terus kita tanya jawab dulu. Nah, siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa? Nomor 1 tanya dulu. Nomor 1. Siapa tadi? Ya, siapa? Bagaimana cara kita supaya tahu itu makanan halal? Nah, kayak apa caranya supaya kita tahu makanan kita tuh halal? Ayo, siapa yang bisa jawab dulu? Dibaca. Ya, siapa yang bisa jawab? Jawab dulu. Ya. Bagaimana caranya supaya kita itu tahu makanan kita itu halal? Ya. Cek label halal. Terus bisa kita bikin sendiri makanan itu dengan bahan yang halal. oh iya.
Nah, sekarang kalau kita pengen tahu bagaimana kita cek label halal, makanan kita itu haram apa halal. Nah, maka kita lihat dulu label halalnya ada atau tidak. Atau misalnya lagi kita buat makanan itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang halal. Jadi mudah aja untuk mengetahuinya. Nah, di sini Ibu ada bawa snack ya. Ini ada di sini label halalnya. Nah, Ibu contohkan. Nah, lihat apa tidak? Di sini ada label halalnya. Nah, di sini ada label halal. Harus dicek ini, kada boleh kada dicek supaya kita tahu bahwa makanan itu halal atau tidak. Soalnya ini sudah dikeluarkan dari Kementerian Agama Islam. Nah, ini label halalnya. Dan itu memang harus ada ini supaya kita tahu. Nah, di sini ada juga. Nah, ini ada juga di sini. Halal makanannya. Atau misalnya kita ragu-ragu, kalau tidak ada label halal di sini itu tidak usah dikonsumsi untuk makanan seperti ini. Jadi kalau kita pengen lagi tahu makanan itu halal atau haram, maka kita harus buat sendiri. Nah, jadi kue bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang kita ambil daripada bahan yang halal. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Nomor 2. Ya, siapa? Apa boleh kita minum obat dengan dosis berlebihan? Nah, apa boleh kita itu meminum obat dengan dosis yang berlebihan? Ya, siapa yang jawab tadi? Gamki. Tidak boleh karena itu bisa memabukkan dan bahaya bagi tubuh kita. Nah, tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh mengkonsumsi obat itu dengan dosis yang berlebihan. Kenapa tidak boleh? Karena bisa membahayakan tubuh kita. Kita juga bisa mabuk. Pernah lah mendengar orang itu katanya overdosis karena kebanyakan minum obat. Itu kada boleh. Harus sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kada boleh yang berlebihan, harus sesuai anjuran dokter. Nah, sekarang ini adalah contoh makanan dan minuman yang halal. Nah, ini apa namanya? Kacang. Iya, ini namanya kacang. Setelah kacang, nah ada gambarnya. Sapi. Ini yang halal juga. Nah, ada buah, contohnya. Iya, itu rambutan. Nah, ini dia babi. Contoh juga ya. Nah, ini yang haram. Namanya siapa? Anjing. Nah, ini minuman halal. Itu apa? Air putih. Iya, air putih. Nah, ini apa namanya? Air susu. Susu. Kemudian selain susu, jus apa namanya? Oh, semuanya tahu. Senang tidak minum jus alpukat? Senang. Senang soalnya segar ya. Nah, ini tadi minuman yang diharamkan. Jadi ini tidak boleh. Kita boleh mau tahu ya apa namanya? Apa itu? Kanbu. Kanbu. Karibu namanya. Tahu semua. Kemudian bermacam-macam di sini. Nah, ada 12 ini bintang. Nah, semuanya ini adalah minuman yang diharamkan. Tidak boleh kita mengkonsumsi minuman ini. Nah, ini lagi darah ular. Darah ular. Ular itu habis dipotong diambil darahnya. Nah, itu tidak boleh diminum karena tadi haram. Tidak boleh diminum.
Kemudian ibu bagi ada beberapa orang ini ya. Kita buat satu contoh. Nah, sini nanti setelah kerja kelompok satu orang. Ini pennya boleh bergantian ya. Boleh bergantian. Di sini ada 5. Anak yang masuk. Nah, ini dibagi kertas satu lembar. Sekarang kalian pilih masing-masing. Boleh makanan, tulis di sana boleh makanan yang haram, boleh yang halal. Dan kemudian tulis satu orang 3 contoh. 3 contoh. Misalnya, Bu, saya makanan halal. Bu, saya minuman haram. Bu, ini saya binatang yang halal. Kemudian saya yang haram. Boleh. Jadi 3 dalam satu kelompok, satu orang itu 3 contoh makanan haram atau yang halal dikonsumsi. Sekarang silakan tulis. Makanan halal. Boleh apa saja. Contohnya 3. Ya, tulis 3 buah contoh. Misalnya tadi kan sudah kita ada sayur kacang, boleh. Boleh sayur, boleh buah. Halal. Boleh yang halal aja, boleh yang haram aja, boleh. Bilanya halal aja ketiganya. Bila yang haram aja ketiganya. Iya, apa contohnya? Ditulis saja di kertas selembar itu 3 contoh. Makanannya misalnya, Bu, saya pilih makanan yang haram saja. Tulis 3 contohnya. Ibu, saya pilih misalnya yang haram aja, kemudian yang halal aja. Makanan, Bu, boleh. Atau buah-buahan atau sayur-sayuran, boleh. 3 buah contoh. 3 contoh. Coba tulis di masing-masing. Kemudian untuk penutupnya, silahkan kalian kumpul lembar kerja sekarang. Boleh satu-satu, boleh. Satu orang kumpulkan. Kumpul satu orang ke depan. Kumpulkan satu orang ya ke depan. Ini kelompok di sebelah sini. Kesimpulan kita hari ini, pentingnya memilih makanan dan minuman yang halal ataupun makanan dan minuman yang haram. Jadi kita harus tahu apa itu makanan dan minuman yang halal ataupun yang haram. Sudah paham semuanya? Ya. Terima kasih semuanya karena sudah paham tentang makanan dan minuman halal haram. Maka Ibu sudahi pembelajaran hari ini dengan kesimpulan tadi. Kita betapa pentingnya memilih makanan atau minuman halal haram tadi. Supaya apa? Supaya kita tahu
menurut ajaran Islam apa yang baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.